Di video kali ini gue pengen cobain pho halal di daerah Serpong yang kelihatannya kayak sepi ya dari luar. Pas gue lihat-lihat menunya padahal cukup menarik, tapi gue pesen yang klasik-klasik aja. Kayak spesial pho-nya mereka dengan berbagai macam potongan daging dan kuahnya yang katanya direbus sampai belasan jam. Terus gue pesan juga spring roll dan makanan Vietnam favorit gue yaitu adalah banh mi. Ya jadi sekarang gue udah ada di depan restonya, gue lagi di daerah Serpong, gue pengen cobain Madame Pho. Gue nyobain ini gara-gara gue tadi pengen cobain Gabon kan, cuman Gabon tuh ngantri banget. Padahal kita datang udah di luar jam makan siang, tapi dia tetap antri, tetap waiting list. Mamang kuliner ini kalau antri-antri paling nggak mau. Jadi kita lihat ada yang kelihatannya nggak antri, namanya Madame Pho. Gue nggak tahu ini tempat makan, gue tanpa research sama sekali. Kita cobain aja Madame Pho, let's go. Ya ini untuk menu-menunya udah ada di hadapan gua. Jadi gua di sini pesen macam-macam. Sebenarnya menunya banyak banget coy, tapi di sini kita pesen yang paling spesialnya nih. Ini yang spesial Madame Pho. Ini harganya 85.000. Jadi kalau mau yang pho yang lainnya yang harga lebih affordable tuh ada juga, tapi yang ini lebih lengkap. Lo lihat tuh. Di sini dapat beef slice ya. Terus ada bakso juga, ada enoki, terus ada kayak tendon gitu tuh, kenyal-kenyal gini. Dan ini kuahnya nanti kita celupin sama sayur-sayurannya. Terus di sini gue juga pesen ada kayak spring roll buat appetizer, dan ini namanya kalau di sini Goi Chuan, ini harganya 25.000. Dan ini salah satu favorit gue kalau gue makan di restoran Vietnam, yaitu adalah banh mi coy. Oke, seperti biasa sebelum gue cobain ya pho-nya enak apa enggak, kita harus minum dulu. Dan sini udah nyiapin nama gelas juga gue dari si Jalan Jajan Yuk 89. Dia bilang begini, kayak doi food vlogger nih. Namanya Jalan Jajan Yuk. Pakai nama gelas dong bang, namanya Syawaludin karena dia adalah abang saya yang keren. Oke, kita minum bersama Syawaludin. Yuk, bismillah. Gue uji coba kuah dulu nih, kuahnya enak apa enggak nih, baru kita cemplungin ya. Ini kuahnya bro, kelihatan clean, berkaldu. Cobain, yuk bismillah. Disumpah gue gak tau reputasi ini resto cuy. Kita cobain ya, mudah-mudahan enak, bismillah ya. Clean, flavorful, terus kerasa banget kaldu sapinya gitu ya. Oh lumayan kenceng nih. Oh, gue yakin makin pecah ketika gue masukin sayur-sayurannya ini sih. Toge masuk, cilantro semuanya kita masukin aja, daun bawang, ntar jeruk belakangan mau gue peras. Kita masukin dulu semuanya. Gokil. Set, rimbun banget nih makanan gue cuy. Tuh. Oke, kita aduk-aduk kayak gini. Kita biarin dia layu-layu dulu sama kuahnya. Gila, ini gua angkat ya. Cobain tuh sayurannya. Minya ya, yuk, mari. Minya lembut, kenyal, dan lu tahu apa yang menjadi ciri khas pho itu ketika dimakan perpaduan dari si kaldu sapi sama si wanginya cilantro itu pecah banget. Apalagi dikasih irisan bawang bombay gitu ya, makin nambah flavornya gitu. Tapi ternyata gua ngerasa ada yang kurang tadi. Ternyata kita belum cerotin si jeruknya. Set. Menambah kesan asam-asam ya. Set. Sebenarnya sih nggak pedes nggak gue ya. Kita harus tambahin cabai langsung kali ya. Mau tambahin kondimen dulu ah. Nggak, gue mau cabut. Nggak bercanda. Tambahin. Apaan aja nih? Oh, bawang. Bawang sambal hijau. Saya aja deh sambal ini. Oh, ada cabai bubuk juga cuy. Ini aja nih gue nih cabai yang ini. Lagi dah. Apa kita mix juga. Kita mix. Oh, salah ya. Nah, ini nih. Ini ada cabai potong sama ada bawang-bawangnya juga. Tuh, kita tuang juga deh. Set. Ntar cabai potongnya belum. Nah, nice. Waduh, ini dia nih ngeribat ini. Coba kita aduk dulu ya. Ini harusnya sih kuahnya jadi ngebom banget ya. Tuh, udah bawang, cabai potong, cabai hijau tadi gue masukin semuanya. Yuk. Gue tuh kadang-kadang demen deh datang ke tempat-tempat yang gue nggak pernah tahu sebelumnya reputasinya gimana, dan mungkin kreator-kreator juga nggak se-viral di tempat ini, tapi gue kalau nemuin ini enak, gue seneng banget sumpah. Dan ini enak cuy. Bakso cuma cukup cuy, tapi ya bukan tipikal bakso yang ngeretok banget, tapi oke lah. Apalagi ketemu daging di sini kayak gini, beef slice-nya juga kenyal-kenyal gitu. Oke, gue suka banget. Dan di sini dapat beef tendon nih. Nah, yang gini-gini yang gue suka nih.
Nah, yang gini-gini yang gue suka, Pak. Error aja cara makannya. Ya, mari. Sumpah enak banget, nggak bohong. Ini tipikal makanan yang nggak bisa di-hate sekali lagi. Menurut gue ini comforting, flavorful dari kaldunya. Terus habis itu ketika masuk sayuran-sayurannya, apalagi kena kondimennya, wah sumpah ini rasanya rame banget. Oke, gue bakal cobain makanan berikutnya karena ini bakal gue sikat nanti. Gue pengen cobain si spring roll lu. Tuh dia kayak gini nih, gue paling demen nih ngemil spring roll. Biasanya spring roll nih, gue makan sambil nungguin foodnya. Tapi di sini ternyata food spring roll semuanya keluarnya cepet. Jadi nggak jadi makanan nunggu, biasanya gue jadi makanan buat nunggu. Nah, kita cobain spring roll lah, langsung cocol sini. Cobain deh. Dia isiannya padat banget ya, dari sayuran, dari lettuce, terus dikasih irisan bawang bombay juga. Ada silantronya juga. Dan perhatiin di sini ada udang rebusnya yang kerasa fresh dan dia agak letoy cuy. Apalagi ketika gue cocok ke kondimennya kayak gini yang rasa asam manis gitu cuy. Seger banget nih makannya. Dan menurut gue harganya boljuk cuy. Ini spring roll model gini kalau dibawa ke resto ya bisa gocapan sumpah. Ini cuman 25. Nah, ini menu terakhir adalah salah satu menu favorit gue kalau gue makan di resto Vietnam, yaitu adalah banh mi. Atau bisa dibilang subway-nya orang Vietnam. Jadi dia ciri khasnya tuh biasanya rotinya tuh kayak pakai roti baguette gitu nggak sih lo, yang kayak keras gitu loh. Ini kita makannya pakai glove. Ingat ya, jangan terulang. Jangan seperti orang bodoh. Jadi mereka tuh menyediakan loh. Bukan seperti orang bodoh, tidak melihat adanya glove-glove yang disediakan cuy. Jadi dia untuk pilihan proteinnya sendiri tuh ada dua, ada ayam sama daging, tapi gue pilih daging di sini. Tapi dari yang gue rasa di tangan gue, di tipikal bannya dia yang ini ya, tipikal rotinya yang cukup lembut nih. Cobain deh. Ini tipikal dari rotinya sendiri, dia tipikal di luarnya lu bakal ngerasain kayak kerasnya, tapi dalamnya tetap soft. Biasanya ada beberapa banh mi yang dia keras tapi nggak se-soft ini. Ini menurut gue buat lidah-lidah yang misalnya pertama kali makan banh mi dan lo kaget sama kualitas roti yang model begini, ini masih masuk. Karena menurut gue ini kersnya di awal doang gitu loh, kers tapi soft ke bawah-bawahnya. Dan menurut gue di sini isiannya lu bisa lihat ya, sayuran-sayurannya juga masih fresh, kerasa full, dagingnya dimasak manis gitu. Gue suka, dan dia dikasih kayak semacam sesame dressing gini coy. Nah ini gue baru pertama kali sih yang makan pakai sesame dressing ini. Biasanya kalau yang gue makan dia tuh tipikalnya agak polos gitu, nggak pakai saus. Jadi nanti kita cocol ke kondimen, biasanya sih gitu. Tapi kita coba lagi deh. Yuk mari. Dan yang bikin gue suka sama banh mi itu adalah dia tuh ngasih surprise ketika lagi lu makan daging fresh dari sayur, tiba-tiba lu kena aroma cilantro. Menurut gue kayak itu salah satu kuncian makanan Vietnam ya, cilantro itu. Coba wangi banget coy asli. Jadi rotinya tuh dia teksturnya tuh lembut di sini bedanya. Jadi cracknya tuh di bagian lapisan atasnya aja tuh. Yang pernah gue makan sih dia lebih keras ya, atas bawah kayak keras banget gitu loh. Mirip-mirip bener banget kayak baguette. Kok ini di awalnya aja dia keras. Tapi overall menurut gue ya tidak mengecewakan. Enak, foodnya enak, spinnernya enak, banh mi-nya oke. Tapi kalau gue prefer untuk rotinya dia lebih yang ngekeras lagi, yang lebih baguette gitu loh kalau gue. Tapi buat makanan random yang gue nggak tahu asal-usul ratingnya gimana, tapi udah gue lihat di sini tulisannya halal, no pork, no lard juga. Jadi menurut gue ini oke banget, dan gue bakal kasih rating di Google review-nya kayak gini. Ya silakan lo cobain gitu ya. Menurut gue jadi menarik ketika gue niatnya pengen nyobain yang viral, ternyata gue lihat kayaknya itu nggak viral, kayaknya gue nggak tahu ya kalau ini viral ya. Kayaknya itu nggak viral, kita mampir dan ternyata enak. Makanya kita bantu viralin. Kita kalau udah viralin, dia kayak yang lain. Nanti ngantri juga. Kayak depan gue nggak jadi gara-gara ngantri cuy. Semoga kalau ngantri pun ini makannya jadi pelayanannya lebih cepet, terus spesial lebih banyak. Udah segitu aja lah ya video gue kali ini. Gue pengen ngabisin dulu makanan gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.